Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Aridia Cesar. Kali ini saya akan membahas satu hal yang seharusnya dilakukan sebelum memutuskan untuk kuliah ke luar negeri. Oke ya, jadi di luar sana banyak sekali video-video atau seminar-seminar, webinar gitu ya kalau di masa pandemi ini berkaitan dengan kuliah ke luar negeri. Teman-teman sudah melihatlah cerita-cerita inspiratif orang-orang yang kemudian ibaratnya from zero to hero begitu, bisa kuliah ke luar negeri, lulus dengan predikat cum laude misalnya, memenangkan kompetisi tertentu dan lain sebagainya, dan itu membuat teman-teman termotivasi untuk bisa kuliah ke luar negeri. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan utama teman-teman ingin kuliah ke luar negeri? Nah, ini yang menurut saya hal yang paling esensial sebelum teman-teman melangkah lebih jauh. Bagaimana teman-teman mendefinisikan why atau alasan kenapa teman-teman mau mencari video, mau mengikuti webinar, mau membaca cerita-cerita inspiratif, dan ingin menjadi seperti mereka untuk bisa kuliah ke luar negeri. Terlepas dari kuliah ke luar negeri dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri, menurut saya alasan untuk teman-teman bisa kuliah ke luar negeri itu menjadi sangat penting, dan itu melandasi gerak teman-teman semuanya. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alasan buat teman-teman untuk kuliah ke luar negeri, misalnya karir, ya. Karir ini bisa macam-macam. Biasanya teman-teman ingin karirnya naik misalnya, sehingga salah satu persyaratannya adalah menempuh pendidikan yang lebih tinggi, misalnya seperti itu. Atau yang kedua, karena ingin menjadi seorang ahli. Jadi misalnya teman-teman menekuni bidang tertentu, let's say misalnya bidang ekonomi, begitu. Kemudian teman-teman ingin menjadi ahli ekonomi yang lebih spesifik, begitu. Dan itu bisa dipelajari, atau untuk menjadi ahli itu teman-teman harus belajar di negara lain. Itu mungkin bisa menjadi alasan. Nah, itu alasan yang kedua misalnya. Yang pertama tadi ada karir. Itu ya alasan yang kedua, menjadi ahli. Dan yang ketiga yang terpikirkan oleh saya adalah karena teman-teman tidak tahu mau ngapain setelah lulus sekolah gitu ya. Kalau buat yang teman-teman mau lanjut S1 di luar negeri, atau setelah lulus S1 nggak tahu mau ngapain, terus mau lanjut kuliah S2 gitu, atau bahkan setelah lulus S2 nggak tahu mau ngapain, akhirnya mau ambil PhD di luar negeri. Itu beberapa contoh alasan gitu. Tapi terlepas dari apapun alasannya, mulai sekarang sebelum melangkah lebih jauh, menurut saya coba didefinisikan lagi. Alokasikan waktu untuk kemudian mendefinisikan apa sih yang melandasi teman-teman semua berusaha agar bisa kuliah ke luar negeri. Jangan-jangan hanya sekedar ikut-ikutan orang lain. Oh, kayaknya keren ya kuliah ke luar negeri gitu. Atau jangan-jangan karena tidak mau kalah. Bisa aja kan, nggak mau kalah dari orang lain. Dia kayaknya waktu dulu sekolah bareng sama saya, rankingnya di bawah saya misalnya gitu. Atau nilainya di bawah saya, kok dia bisa kuliah ke luar negeri? Wah, saya harus bisa dong, misalnya seperti itu gitu. Atau jangan-jangan hanya sekedar ikutan tren gitu. Atau mumpung ada beasiswa yang mudah untuk didapat begitu, dan kemudian wah, lumayan nih ada kesempatan, kenapa enggak saya coba misalnya gitu. Nah, menurut saya ketika alasan kita tidak kuat, khawatirnya kita akan susah untuk bisa menyelesaikan itu. Karena menurut saya alasan inilah yang kemudian bisa menjadi bahan bakar kita untuk bisa mencapai goals atau tujuan-tujuan kita. Kenapa kita bisa kuliah ke luar negeri? Tadi yang saya sebutkan, misalnya karir kah, ingin jadi ahli kah, gitu ya. Atau tidak ada kerjaan sama sekali, sehingga mau S2. Jadi
Setelah teman-teman nonton video ini, mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa coba melis gitu ya, atau mendefinisikan alasan kenapa teman-teman mau atau ingin kuliah ke luar negeri. Setelah mateng, setelah sudah ketemu semuanya, baru kemudian melangkah ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana caranya agar bisa kuliah ke luar negeri. Dan tidak menutup kemungkinan apabila nanti ketika teman-teman memikirkan alasannya, terus kemudian teman-teman berpikir, lah kayaknya nggak esensial ya kuliah ke luar negeri gitu ya. Kayaknya dengan meningkatkan pengetahuan misalnya, atau agar karirnya bisa meningkat, kayaknya saya bisa hanya kuliah dalam negeri aja, misalnya gitu. Atau kayaknya saya bisa juga menjadi seorang ahli dengan hanya kuliah di dalam negeri. Atau bahkan endingnya nanti mungkin teman-teman bisa aja, nggak perlu kuliah lagi ya, misalnya gitu. Kayaknya cukup dengan ngambil sertifikasi tertentu gitu ya, misalnya. Atau kayaknya cukup dengan mempelajari secara online gitu ya, secara mandiri. Apalagi sekarang kan banyak platform-platform yang menyediakan pembelajaran secara online dan gratis gitu. Itu semuanya dikembalikan kepada teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman harus firm atau harus yakin akan alasan teman-teman kenapa ingin kuliah ke luar negeri. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana caranya. Meskipun sudah banyak sekali video-video berkaitan dengan bagaimana caranya agar bisa kuliah ke luar negeri, tapi mungkin saya akan bahas nanti di video-video berikutnya berkaitan dengan apa saja sih yang harus dipersiapkan. Mungkin tidak terlalu spesifik, tapi menurut saya hal-hal tersebut nanti penting untuk difikirkan, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya, dan terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir ini. Sampai jumpa di video berikutnya.